Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran matematika kelas 11 bersama Ibu Sri Maulani. Pada video kali ini kita akan bahas tentang induksi matematika bagian 1. Induksi matematika adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika. Apa yang dibuktikan? Yang dibuktikan di sini bisa berupa sifat, bisa rumus, dan lain sebagainya. Kenapa harus dibuktikan? Karena segala sesuatu harus dibuktikan kebenarannya. Kita tidak bisa menerima saja atau menerima segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain tanpa mencari bukti bahwa hal itu adalah benar. Begitu juga dalam matematika. Hal ini sesuai dengan ajaran agama kita, bahwa kita tidak boleh berpraduga atau berprasangka terhadap sesuatu. Dalilnya adalah, buktinya adalah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni isman. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian semua kebanyakan dari berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jadi kita tidak dibenarkan untuk berprasangka, apalagi menerima segala sesuatu langsung tanpa mencari bukti kebenaran. Baiklah, langsung saja. Dalam induksi matematika yang akan kita bahas adalah yang pertama notasi sigma dan yang kedua adalah induksi matematika. Tujuan pembelajaran: setelah melaksanakan pembelajaran ini, setelah menyaksikan video ini, kamu semua diharapkan dapat memahami konsep notasi sigma, kemudian mengidentifikasi sifat-sifat notasi sigma, dan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan notasi sigma. Jadi, yang akan kita bahas pada video kali ini khusus tentang notasi sigma, yaitu konsepnya dan sifat-sifatnya. Yang pertama, konsep notasi sigma. Apa itu sigma? Sigma adalah suatu huruf kapital Yunani yang berarti penjumlahan. Dan notasinya atau lambangnya, jadi notasi itu bahasa umumnya adalah lambang, notasinya adalah E. E seperti ini ya. Notasi sigma pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama Leonhard Euler pada tahun 1755. Penulisan dengan notasi sigma mewakili penjumlahan suku yang berindeks I atau UI dari suku pertama sampai suku ke N. Jadi definisinya suatu deret bilangan, ada UI suku pertama, U1 suku pertama, ditambah suku kedua, ditambah suku ketiga, dan seterusnya sampai suku ke N, dapat ditulis dengan menggunakan notasi sigma sebagai sigma I dari 1 sampai N UI. Jadi dalam bahasa sederhananya, notasi sigma ini adalah lambang atau sebuah notasi atau sebuah lambang dari penjumlahan beruntun yang bisa banyak sekali penjumlahan itu dan dapat kita ringkas dengan notasi ini. Oke, kita masuk ke dalam contoh. Contoh yang pertama. Ini ada sebuah deret bilangan. Menyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Ingat lagi deret ya, deret itu berarti penjumlahan di sana. Ada barisan, ada deret. Kalau barisan itu barisan bilangannya tidak dijumlahkan, sedangkan deret itu adalah penjumlahan bilangannya. Jadi bilangannya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 dan seterusnya. Jadi yang akan kita lakukan adalah menyatakan deret ini ke dalam notasi sigma. Oke, yang pertama, bilangan yang pertama itu 1. 1 ini adalah U1 atau suku pertama.
2 suku kedua, 3 suku ketiga, 4 suku keempat, dan 5 suku ke-5. Jadi bagaimana kita menyatakannya? Jadi karena dia sesuai, maksudnya sesuai, suku pertama, suku 1 1, suku 2 2, suku 3 3. Karena dia sama, berarti suku ke n-nya adalah n. Sehingga untuk menjadikannya notasi sigma, jadi dia adalah notasinya sigma I dari 1 sampai n I. Itu dia. Ini dia notasinya. Selanjutnya contoh yang kedua. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. Deretnya adalah 2 suku pertama, 4 suku kedua. Ini suku pertama. Suku pertama U1, U2, U3, U4, U5. Jadi sampai U berapa? Karena U1-nya adalah 2, U2-nya adalah 4, dan U3-nya adalah 6. Berarti kalau kita kaitkan 1 dan 2, itu berarti 2 itu 2 kali 1, 2 dan 4 berarti 4 itu 2 kali 2, 6 itu 3 kali 2. Berarti ini adalah kelipatan 2. Jadi sampai ke berapa? Sampai 2n. Jadi bagaimana notasinya? Notasinya adalah sigma I dari 1 sampai n 2i. Itu dia. Nah, jadi di sini i, di sini n. Oke. Lanjut kita ke contoh yang ketiga. Nyatakan deret berikut dalam notasi sigma. 6 ditambah 11 ditambah 16 ditambah 21 tambah 26 tambah 31 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, ini 6 ke 11 itu jaraknya tambah 5. Begitu juga dari 11 ke 16 5, 16 ke 21 5 juga, 21 ke 26 dan seterusnya. Berarti dia berjarak 5. Jadi karena dia berjarak 5, bisa kita buat di sini 5n. Oke, untuk suku pertama adalah 6. Karena suku pertama adalah 6, 5 dikali 1 tambah berapa agar dia 6? 5 dikali 1 tambah 1. Ya benar. Tambah 1. 5n tambah 1. Oke, kita uji. Untuk suku kedua berarti 5 kali 2 tambah 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11. Kalau U ketiga berarti 5 kali 3 kali 3 tambah 1 berarti 15 tambah 1 16 ya. Benar. Oke, berarti sampai 5n tambah 1. Jadi notasinya adalah sigma I dari 1 sampai n, mengganti n-nya dengan i, 5i tambah 1. Oke, ini dia. Ini dia notasinya. Oke, lanjut. Contoh yang keempat. Nggak ada lagi. Sifat-sifat notasi sigma. Jadi dari kesimpulan tadi ada berapa sifat? Silahkan disalin saja. Sigma I dari 1 sampai NA. Kalau dia A itu konstanta. Konstanta itu artinya tetap sebuah bilangan. Misal sigma I dari 1 sampai 5, 2. Berarti di sini 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Artinya bilangan setiap bilangan dalam deret tersebut adalah 2.
dari suku pertama sampai suku kelima adalah 2. Berarti 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Itu sifat yang pertama dan seterusnya. Bisa kamu pahami saja sendiri. Kita lanjut. Contoh yang keempat. Contoh yang keempat, tentukan nilai dari notasi sigma berikut. Nah, ini adalah aplikasi dari sifat yang tadi. Sigma I dari 1 sampai 6, 7. Jadi konstantanya di sini adalah 7. Oke, dari sifat kita ketahui tadi A-nya 7, N-nya 6. Jadi tadi sifatnya sama dengan NA. Jadi hasilnya apa? 6 dikali 7 berapa? Ya, 42. Oke, lanjut. Contoh nomor 5. Tentukan nilai dari notasi sigma berikut. Sigma I dari 1 sampai 4, 3I. Oke, tadi kita sifatnya bisa dikeluarkan 3-nya. 3 bisa kita keluarkan, berarti di sini saja ya. 3 sigma I dari 1 sampai 4, jadi N-nya adalah 4 I. Oke, berarti 3, karena dia I, berarti I-nya 1 untuk suku pertama, 2 untuk suku kedua, 3 untuk suku ketiga, dan 4 untuk suku keempat. Berarti 3 kali 1 tambah 2 6, 1 tambah 2 3, tambah 3 6, tambah 4 10. 3 kali 10 adalah 3 kali 10, berarti hasilnya adalah 30. Oke, lanjut ke soal yang ke-6, contoh yang ke-6. Tentukan nilai dari notasi sigma berikut. Nah, ini beda lagi, ada jumlahnya. Jadi di sini soalnya adalah sigma I dari 1 sampai 5, 2I tambah 1. 2I tambah 1. Bisa kita cara 1. Kita tidak pakai sifat, misalkan cara 1 tidak pakai sifat. Berarti kita tinggal mengganti I-nya dari 1 sampai 5. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. 2, yang pertama kita ganti dengan 1 tambah 1. Oke, yang kedua U2 berarti I-nya 2. 2 kali 2 tambah 1. Lanjut, U3 berarti 2 kali 3 tambah 1. U4 2 kali 4 tambah 1. U5 2 kali 5 tambah 1. Oke, berapa hasilnya? 2 kali 1 2 tambah 1 3. 2 kali 2 4 tambah 1 5. 2 kali 3 6 tambah 1 7. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 2 kali 5 10 tambah 1 11. Berapa hasilnya? 3 tambah 5 8 tambah 7 15 tambah 9 24 tambah 11 berarti 35. Oke, ini cara yang satu. Cara yang kedua, kita keluarkan 2, berarti 2 I-nya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 karena sampai 5, dari 1 sampai 5 tambah, nah ini konstanta ya, sifat yang pertama, berarti A-nya 1, N-nya 5, berarti 5 dikali 1. Oke, hasilnya 2 dikali 1 tambah 3, 1 tambah 2 3, tambah 3 6, tambah 4 10, tambah 5 15. Berarti 15 ditambah
5 kali 1, 5. 2 kali 15, 30 tambah 5. Jadi hasilnya adalah 35. Oke, ini cara yang pakai sifat. Lebih gampang kan cara yang pakai sifat? Oke, kita lanjut. Contoh 7 ya. Ini 7 berarti. Tentukan nilai dari notasi sigma berikut. Oke, ini kuadrat. Jadi I-nya kita ganti dari 1 sampai 5, kemudian dikuadratkan. Apa maksudnya? I-nya dikuadratkan dari 1 sampai 5. Berarti I1 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Berapa? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Jadi hasilnya adalah 1 tambah 4 5 tambah 9 14 tambah 16 30 tambah 25 berarti 55. Oke, itu contoh yang ke-7. Demikian contoh yang Ibu kasih. Silakan kerjakan latihan ini. Yang pertama menyatakan dalam notasi sigma, kemudian yang kedua menentukan nilai sigma. Demikianlah video kita hari ini. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Biasanya jelek ya, belum terbiasa dengan menulis di smartphone. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.